ada ice latte brown sugar, itu best seller di sini. Kalau untuk kopinya apa Mas yang terkenal? Yang terkenal kita punya single origin dari Argo. Oh, boleh Mas, coba ya. Coba satu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Mufid. Sekarang kita ada di podcastnya Salam Ed, guys. Nah, jadi hari ini kita spesial karena kita ada di Baki Coffee bersama siapa aja ini? Kok ada 2 orang di sini ya? Coba perkenalkan diri masing-masing. Gua Adam. Ya, Gua owner Baki Coffee. owner. Ya. Oke. Aku Prita dari Salam Ed. Oke, jadi kayaknya kita akan membahas hal-hal yang unik kayaknya hari ini kali ya. Iya, kemungkinan ya kita akan bahas soal kopi kebetulan. Oh, ini apa ini? Baru datang nih. Ini V60 Japanese. Japanese. Dengan Binsa dari Argopuro. Thank you, bos friend. Thank you. Oke, ngomong-ngomong, ntar kan kita nggak mungkin ujuk-ujuk langsung di sini nih ya. Kenapa di Baki Coffee gitu? Nah, ya kan? Kenapa di Baki Coffee? Nah, sebelum kita tahu kenapa kita ada di sini nih ya kan, Baki Coffee itu apa sih sebenarnya? Jadi Baki Coffee ya, kalau lo mau tahu namanya, Iya. namanya Baki Coffee itu. Jadi gue punya ibu. Hmm. Ibu gue punya bapak. Waduh. Jadi kakek gue. Wah. Kakek gue udah almarhum. Nah, dia itu jadi ibu gue dari kecil dia tiap pagi selalu bikinin kopi untuk kakek gue almarhum. Nah, setiap pagi dibikinin kopi sampai akhirnya kakek udah punya suami. Sekarang bapak gue dibikinin pun kopi untuk bapak gue, dan untuk anak-anaknya pun dia bisa bikin. Nah, jadi kakek gue itu panggilannya Baki atau Bapak Aki. Nah, Baki. Nah, jadi dari situlah nama Baki ini muncul. Jadi Baki ini adalah perasaan cinta saat lo bikin kopi untuk orang tersayang. Jadi ini ada hashtagnya ya, manis bukan karena gula tapi karena cinta. Woi, Baki juga. Kopi, wih. Baki juga kan Baki gitu. Iya. Baki itu kan tempat nampan, surfing gitu. Kayak tadi lo ngelihat ada itu barista gue namanya Agil. Nah, dia juga kan surfnya pakai Baki gitu. Nah, jadi Baki itu semacam kayak tempat untuk surfing, di mana dengan menggunakan Baki itu jadi kita menandakan kerendahan hati kita dalam melayani. Sangat wadaw ya. Sekali memang. Banyak Artinya arti universal ya. universal banget. Oh iya, waktu pas kemarin nih kita lagi briefing, lu bilang kalau Baki Coffee itu menyediakan tempat untuk berekspresi. Maksudnya berekspresi untuk anak mudanya tuh gimana sih, Mas? Oh iya, jadi berekspresi di sini tuh bisa macam-macam gitu. Apa namanya, di sini tuh kayak misalnya ini Iya. mural di belakang kita nih, banyak yang ngeliatin nih kan. Iya. Kita nih rame banget sebenarnya sekarang. Nah, Wadaw. ini tuh dibuat sama teman gue, teman SMA gue, namanya Ihsan. Nah, dia itu artis yang baru naik lah, intinya dia kayak baru mau memulai, kayak gue mau memulai bisnis mural gitu. Nah, ini kebetulan adalah mural kedua yang dia bikin. Nah, jadi setelah yang pertama gue tahu dia bikin mural, gue langsung bilang, lo harus bikin mural di tempat gue. Oke. Jadi sebagai ini, selain karya lo, ini juga sebagai portofolio lo di awal. Gitu. Nah, di sini juga kita nyediain gitar, nyediain pingpong, nyediain dart. Lo mau ngapain aja di sini bisa gitu. Lo mau spot-spot foto pun di sini oke banget kalau lo mau jadi selebgram gitu kan. Wow. Lo tahu. Banyak mainannya ya, ibaratnya ya. Itu dia. Emang beneran nongkrong. Tempat nongkrong. Wih, mantep-mantep. Ngomong-ngomong soal nongkrong, ya kan? Emang nongkrong tuh bisa berfaedah ya? Menurut lo gimana? Iya. Bisa banget. Kita bisa bikin tempat nongkrong itu menjadi bermanfaat dan berfaedah. Nah, kalau gue ya, nongkrong itu mungkin awalnya ya, awal kan kalau kita
nongkrong cuma sekedar nongkrong gitu. Lu nongkrong HP lu pasti miring kan, Iya. main apa. Nah, cuman gua mau membuat sebuah tempat nongkrong yang lu gak cuma di situ bisa nongkrong gitu. Ada sesuatu yang lu lakukan. Misalnya saat ini gue ada kerjasama dengan Salam Aid, di mana lu bisa membawa baju bekas ya, atau barang-barang pre-love yang bisa lu pakai, lalu nanti dapat diskon 10% dan nanti barangnya itu bakal di gunakan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, jadinya ketika lu membawa itu, lu udah dapat diskon, lu nikmatin kopi, lu nongkrong gitu. Lu akan nongkrong dengan anjir. Gue habis melakukan sesuatu hari ini. Gitu. Jadi lu gak cuma sekedar ya udah gitu aja lewat. Oke, tadi melakukan sesuatu. Emang kita dari nongkrong aja emang bisa melakukan sesuatu untuk berbagi dengan orang gitu loh. Kan kalau di Baki Coffee mungkin sekarang difasilitasi ya kan. Mungkin di tempat lain Bisa sebenarnya. Jadi contohnya memang seperti apa tuh? nongkrong itu sebenarnya adalah tempat lo berkontemplasi ya. Kalau misalnya lo sama teman-teman atau cuman sendiri juga, misalnya lo bengong aja, itu sebenarnya lo pikiran lo sedang berkontemplasi gitu loh. Nah, cuman yang kadang kita tuh nongkrong ya cuman sekedar nongkrong gitu doang gitu. Misalnya lo di kedai kopi yang lo cuman tahu minum kopi doang gitu. Coba cari tahu lagi, atau misalnya dari kedai kopinya memberikan satu marketing gitu. Kalau misalnya beans yang kita pakai itu dari petani di mana gitu. Jadi dulu dengan membeli kopi gue, lu ikut juga mensejahterakan petani di sana gitu. Nah, jadinya akan gimana sih namanya, lu beli terus lu tahu, oh iya anjir, gue menyejahterakan petani di sana gitu. Gila kan? Itu Feel good sih ya. feel good tuh bisa mulai dari hal-hal kecil, dimana lu dengan nyobain ini aja udah mensejahterakan petani gitu loh ibaratnya. Nah, tadi kan lu bilang nongkrong bisa berfaedah ya kan. Nah, yang dilakukan Baki Coffee apa aja tuh yang sudah bisa jadi berfaedah untuk kita jadi tempat nongkrong? Nah, kalau dari Baki Coffee, kita dari pertama buka dari Februari tahun 2020. Wow. Sebulan setelahnya kita kena corona. Bukan kitanya kena corona, tapi maksudnya sedang ada corona, jadinya Wabahnya datang. Wabahnya masuk gitu. Nah, kalau dari kita Baki Coffee, dari awal kita buka, di sebelah sini tepat di depan Baki Coffee itu kan masjid. Nih, lo lihat masjidnya. Nah, jadi setiap sholat Jumat kita selalu menyediakan americano untuk orang-orang yang habis sholat Jumat. Free itu ya? Free untuk orang yang habis sholat Jumat mau ngopi gitu kan, kita sediain beberapa sekitar 50-100 gelas cup americano. Itu tiap Jumat. Kemudian ketika bulan puasa itu kita di pinggir jalan situ kita membagikan takjil gratis setiap hari. Kemudian juga kita pernah kedatangan seorang tukang jahit keliling yang pakai sepeda. Nah, dia cerita kalau dia nggak bisa pulang, terbatasan biaya segala macam. Nah, abis itu kita ngehimpun, ngegalang dana dari customer dan dari kitanya juga. Nah, itu semua full kita gunakan dari pendapatan kita. Jadi paling nggak dengan ini membangun, gua ngebangun kedai kopi, itu juga ada dampaknya untuk masyarakat. Berarti Ada lagi gue lupa. Jadi waktu pertama kali COVID, wabah, dan kita nggak bisa dine in di sini. Nah, gue kerja sama lembaga, salah satu lembaga namanya Sekolah Relawan. Nah, jadi kita bikin kopi botolan, di mana setiap botol yang lo beli kita potong 10.000 untuk kita donasikan ke sana gitu. Alhamdulillahnya kita berhasil ngejual hampir 100 botol. wow, 100 botol. Itu dalam berapa lama? Dalam waktu 1 bulan. 1 bulan? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Oh iya, tadi kita ngomong udah terlalu panjang sampai gua lupa nih. Baki Coffee itu tuh di mana sebenarnya? Orang nggak tahu nih ya kan? Ya, Baki Coffee itu ada di Bogor, di Bukit Cimanggu City, Blok Q1 nomor 1. Pas banget di belakang masjid. Pokoknya lo ada masjid terkenal di Bogor, ini namanya Masjid Al Hidayah. Udah banyak bikin acara-acara gede juga. Nah, pas kita di belakangnya, itu Blok Q1 nomor 1. Tapi gue ngerasa nih ya, ini emang karena di perumahan ya, gue ngerasa kayak homey banget sih tempat lu sih, Mas. Nah, itu memang itu yang pengen gue capai gitu. Jadi gue mau membikin kedai ini rumah kedua loh. Walaupun ada coffee shop namanya rumah kedua di sana. Wah, tapi maksudnya
Iya, kedai iya. kopi ini rumah lo gitu. Jadi kita punya beberapa tema di dalam kedai kita. Ada yang tempat meeting, ada yang tempat lesehan, ada yang outdoor. Jadi lu bakal ngerasa kayak wah ini enak banget buat nongkrong gitu. Ini nyaman banget, homey banget. Itu emang gua coba, itu yang pengen gua gambarkan untuk kedai kopi ini. Jadi yang gua lihat tadi ya, lo berarti tiap ruangan itu beda tema berarti ya. Beda tema benar. Ada yang tema untuk meeting gitu. Ada meeting room yang memang bisa disewa. Kalau misalnya lo mau meeting gitu, lo punya, gue pengen rapat dong di tempat lo. Gue pengen seharian rapat, kita sediain. Di situ ada AC-nya juga. Pokoknya full, lo bisa dari makan siang, snack, makan malamnya kita bisa sediain gitu. Sampai Untuk infocus meeting. pun gitu ada. Ya ada untuk ke temboknya tuh bisa ada juga tempat lesehan di mana lu bisa yang ngeleseh aja santai gitu sama teman-teman lo, dan ada tempat yang buat ya konvensional lah sisanya gitu. Pokoknya tiap ruangan punya ciri khasnya masing-masing. Khasnya sendiri. Wah, berarti setiap ruangan itu punya gimmicknya masing-masing. Udah gimmicknya masing-masing. Boleh dibilang gimmick juga. Cuman gue lebih suka ciri khas. Ciri khas. Biar lebih halus. Lebih halus. Etik. Nah, aduh. Ntar dulu. Nah, tadi ngomong-ngomong soal Baki, tadi lu nyentil tentang Salam Eid. Nah, pas banget nih kita udah kedatangan bintang tamu dari Salam Eid. Wah, Insya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Jadi, Salam Eid itu apa? Oke, jadi Salam Eid itu adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang di bawah langsung jaringan Sekolah Alam Nusantara yang berfokus pada pendidikan. Ya, jadi bilang. Enggak, lanjut aja. Iya, jadi Salam Eid itu adalah lembaga kemanusiaan sosial yang langsung di bawah jaringan Sekolah Alam Nusantara yang berfokus pada pendidikan. Gitu. Jadi salah satu dari programnya Salam Eid itu sendiri adalah pemberdayaan masyarakat dengan pendidikan. Gitu. Jadi kita mengedukasi, memberikan informasi, ya banyak. Jadi banyak informasi yang ingin kita sajikan ke masyarakat. Gitu. Salah satunya. Tanya dong, kenapa ketemu sama Baki Kopi? Ya, entar dulu dong. Kan Oh, tadi kan nggak mungkin dong langsung nyeletuk Oh, kan. iya. Kak Prita tadi masih ngejelasin tentang Salam Eid itu apa ya kan. Iya. Nah, tadi kan nih, kenapa kok kalian bisa ada jadi bersatu gitu? Coba kenapa kita bisa collab? Iya. Karena kita adalah Power Ranger. Wah. Jadi awalnya itu Iya. berubah. Ya, jadi awalnya itu gua ketemu sama temennya Adam. Dia bilang gini, "Woi, gua ada temen nih. Dia itu lagi ngumpulin barang bekas. Bisa nih ditaruh di loakan amal." Oh, boleh. Telepon aja, bisa tuh. Barangnya masuk ke kita gitu kan, ke Salam Eid. Pas ditelepon ternyata barangnya ternyata udah didonasikan gitu ya, Dam ya. Udah didonasikan. Oh gitu. Terus akhirnya gue penasaran nih, Baki Kopi apa sih? Nanya lah saya akhirnya sama temannya Adam itu. Ternyata si Baki Kopi itu kafe yang menyajikan. Jadi dia itu peduli gitu. Ada kepedulian terhadap kemanusiaan. Oh ya, sebelum jauh lagi ya kan, tadi kan nyentil soal loakan amal ya kan. Loh, banyak orang yang belum tahu loakan amal itu apa. Oh, Nah, iya. jadi loakan amal itu apa, Kak? Jadi loakan amal itu adalah kita beramal dengan barang bekas. Loakan amal itu kayak kita tuh ngumpulin barang-barang dari donatur-donatur tapi yang masih layak jual dan kita jual kembali dengan harga yang murah. Minimal itu 2.000. Minimal 2.000. Minimal Memangnya 2.000 sampai barang-barang apa aja sih yang bisa diterima di loakan amal? barangnya banyak. Dari bajunya semuanya ya, baju jenis semuanya ada. Baju anak, baju perempuan, baju laki-laki, baju Dari laki-laki, luaran sampai semua daleman. itu, sampai daleman. Oh, daleman jangan lah ya. Bahaya, Daleman nggak jangan. ada, daleman nggak ada. Terus abis itu buku,
terus ada sampai elektronik. Elektronik juga ada. Ada juga elektronik, terus kasit, bayi-bayi semuanya ada. Ini juga Semuanya bisa ada. dijual untuk loakan amal ya. Jadi kita terima semua barang, apapun barangnya yang masih layak jual kita terima. Sampai tas, casing HP, power bank, setrikaan sampai ada waktu itu. Kasur, ada juga yang donasi. Mesin cuci ada juga. Sepeda, SPBU, Indomaret, Alfamart, semua ada. Kok jadi sebut merek? Aduh, lupa gue Ya, lupa. mobil pun ada. Oh, Ada nggak sih mobil? Mobil-mobilan maksudnya. Mobil-mobilan. ya Boleh yang juga ini gimmick dulu ya. yang kecil dulu. Nanti kan harus disiram dia Iya. lari. Iya. Di potret di Sakalaka Bumbu Tips Iya. gitu. Boleh. Ya begitu. Terus jadi ini bisa collab ini gimana tuh ceritanya Bisa tuh? collab. Lanjut lagi tuh. Nah, jadi kita collab itu. Nah, temennya Adam itu, jadi lu main ke Bagi Kopi ya, adalah kita main ke Bagi Kopi. Ternyata ketika tanya visi misinya Bagi Kopi itu mulia banget gitu loh. Jadi Sejahterakan warga Indonesia. Waduh. Bukan. Kayak pemerintahan dong berarti ya. ingin Jangan membuka- disamakan dengan pemerintah. Waduh. ingin membuka bisnis tapi bisa bermanfaat ke lingkungan sekitar. Kan pas banget tuh sama Salam Ed yang notabene dia adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang ingin bisa bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar gitu kan. Akhirnya gue ini nih ngomong sama Dam, kita kerjasama aja yuk untuk loakan amal ya Dam ya, kita kerjasama aja untuk loakan amal. Oh gimana tuh maksudnya? Nah, jadi di Baki Kopi ini tempat drop pointnya barang layak jualnya dari loakan amal kita kayak gitu. Oh iya, tadi kan drop pointnya di sini. Apakah di sini ada kayak sistem dilihat dulu atau gimana nih Mas? Atau orang bisa langsung? Enggak, ya yang pasti yang gue tekankan kepada customer adalah ya barang yang masih bisa digunakan gitu. Jangan misalnya kutang udah sobek gitu kan, ya yang bener aja lu gitu. Mending lu pakai buat lap aja di rumah. Nah. Ini kan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang pokoknya masih layak pakai gitu, masih ada nilai gunanya gitu. Nah, terus bentuk collabnya kita adalah gue jadi tuh propoin di sini kan. Lo misalnya, oh gue punya baju nih, ini baju gue waktu SMP, tapi masih pada bagus gitu. Daripada sayang gue nggak punya adik, oke gue taruh sini. Nah, dari Salam Aid kemudian memberikan pin dan masker. Ada di dalam pin dan maskernya. Nah, terus dari gue ngasih diskon 10%. Jadi lo bayangin aja sekarang, lo cuman bawa baju atau barang-barang lo yang udah gak kepake, lo taruh di Baki, kemudian lo dapat merchandise, dapat diskon, terus lo ngopi, lo udah feeling good, Iya. lo beramal, ya lo kurang feeling good apalagi coba? Udah berguna banget hari itu gitu ya, karena cuman dengan membawa barang bekas itu lo udah bisa beramal gitu. Nah. Jadi beramal itu tidak harus pakai uang, bisa dengan barang bekas juga. Apalagi kalau lo tiap hari, Salam Aid-nya oke, Iya. gue-nya happy. Oh. profit. Iya. Semakin banyak pengunjung berarti bisa juga jadi semakin banyak amal yang dibuat. Nah, itu gimmicknya. Iya. Waduh. Jadi balik lagi ke gimmick bukan ke ciri khas lagi. omongan. Ciri khas. Ciri khas. Makin banyak yang bisa gue lakukan juga gitu untuk sebagai campaign sosial marketingnya Baki gitu. Ngomong tentang social impact segala macam, kan gua tahu lah Baki Coffee dan Salamet punya visi misi lagi Gue kayak mau nyalonin jadi ketua OSIS. Waduh. Tujuan Kayak skripsi. kayak punya kolaborasi yang bisa dibilang sangat mulia ya kan. Insya Allah. Gue pengen nanya nih pribadi sama lo, kan lu yang ownernya nih dari Baki Ownernya. Coffee ya kan. Sebenarnya lu suka ngopi gak sih Mas? Gimana ya? Ini akan men-trigger Kopi shop. coffee shop lain gitu. Gue baru mulai untuk belajar suka ngopi gitu. Karena baru beberapa bulan sebelum Baki Coffee ini buka, gue baru nyobain kopi. Gue baru nyobain taste kopi. Gue baru tahu, wah kopi itu asem gitu. Ternyata gue kira kopi itu semuanya pahit gitu kan. Ternyata gue pas nyobain, misalnya gue pernah nyobain Gayo. Nah orang-orang cuma bilang, oh, kopi Gayo asam. Gue kayak, masa sih kopi itu asem gitu kan? Kopi itu kan pahit.
gue cobain. Oh, Asem ya? asem ya. Kopi apa ini? Gue baru nyobain seperti ini. Kemudian gue nyobain yang lain, gue nyobain dari Gunung Halu dari Toraja gitu, dan akhirnya gue, wah gila menarik banget. Tiap daerah tuh punya ciri khas rasa masing-masing, dan gue jadi wah, ini orang-orang semua wajib nyobain, orang-orang semua harus nyobain keunikan dari daerah masing-masing gitu loh. Jadi itu salah satu tujuan lu bikin Baki Coffee juga? Ya, jadi sebenarnya gue pun masih belajar menyukai rasa kopi ini. Sama kok, gue juga awalnya sampai bisa jadi ya nggak suka-suka banget sih. Ya lumayan lah ya. Kalau dihitung jumlah nih, ada berapa jenis sih kopi? Ini beneran. Aslinya ya, aslinya mungkin tiap daerah punya Ya, tiap daerah punya. Tiap daerah punya kopi masing-masing ya. Kayak Lebih ya. Bogor punya Berapa di ya? kabupatennya aja banyak gitu, yang orang bisa nanam kopi dengan taste-nya masing-masing. Keren banget tuh kalau kita bisa tahu ciri khasnya setiap Nah, kopi di daerah. Wih, Itu apalagi memang ada roastery yang dia infused khusus ini ya. jadi kopinya beansnya tuh ada rasanya sendiri di infused gitu, dan itu belum tersedia sih di sini. Tapi gue pengen nyobain ada. Berarti tujuan Baki Coffee-nya ke depannya mau gimana lagi nih? Ya kan, ladang beramal udah, ya Ladang kan? beramal udah. Rumah kedua udah, apalagi Itu nih? masih akan terus kita lanjutin ya, Iya. sampai ini entah kapan, semoga aja tetap lancar ya. Gue juga pengen orang yang nggak doyan ngopi jadi nyobain tes kopi, walaupun misalnya ini kan yang kopi banget nih, cuman kan kalau anak-anak muda sekarang yang hits-hitsnya tuh kan kayak gue pengen ngopi tapi nggak kopi banget. Iya. Makanya adalah kopi susu gula aren. Jadi susu tapi dibalut dengan kopi. Sudah. Jadi susu Kopinya adalah kopinya ya. ya. Tapi nggak masalah. Maksudnya gue pun memulai suka kopi dengan kopi susu gula aren gitu. Jadi ya memang itu yang lagi ngehits dan gue suka gitu. Nah, tapi mau kita explore lagi apa sih sebenarnya yang bisa dimainin dari kopi susu gula aren. Kemudian gue juga pengen bikin menu-menu yang vegan friendly gitu. Ada orang-orang yang nggak bisa minum susu. Dia apa tuh namanya ya? Laktos intoleran. Jadi gue pengen bikin menu yang pakai susu kedelai. Iya. Ya, karena di sini creamernya pun udah yang non dairy gitu, nggak bukan basic susu gitu. Gue pengen tempat ini jadi inklusif, jadi kayak aduh gue nggak bisa nih minum susu gitu, aduh gue nggak bisa nih kopinya terlalu banyak, lo semua nyari di sini ada. Oke, apa lu mau gua ada. Balik lagi SPBU minimarket. Nah, itu kan dari Baki Coffee. Nah, Salam Eat apa nih yang akan dirancang-rancang nih sebentar lagi? Jadi Salamet itu punya, untuk yang saat ini ya, Yeah. programnya itu adalah Kurban Traveler Nusantara. Tepuk tangan. Yeay. Jadi kita ada namanya Kurban Traveler Nusantara. Nah, kurbannya ini untuk disalurkan ke daerah-daerah pelosok Nusantara. Contohnya Rokan Hulu Riau, Kupang NTT, di Desa Oe-Oe, terus ada di Palu, ada di Bondowoso, di Tuban. Jadi kita ingin pemerataan kurban itu sampai ke pelosok. Kita jadi pengennya tuh di sana itu belum ada, pengkurban itu belum ada, makanya kita ingin menyalurkan atau sebagai perantara sih sebenarnya dari donatur ke penerima manfaat yang ada di daerah pelosok itu. Nih, kan tadi bilang kurban traveler. Orang awam pasti itu sapinya diangkat-angkat atau gimana tuh ya kan? Kita keluar kota naik sapi. Bisa. Ya, jadi enggak sih. Jadi kurban traveler itu perjalanannya kita. Jadi kenapa sih namanya kurban traveler? Kita ini menyampaikan ke suatu daerah itu dengan cara traveling. Jadi kita membawa misi kurban untuk daerah pelosok dengan cara traveling. Jadi kita bisa ngerasain susahnya sampai ke daerah itu, medannya gimana, terus gimana susah transportnya kayak gimana, itu kita bisa ngerasain. Ya, jadi ada relawan yang akan melakukan perjalanan itu sampai ke pelosok itu, dan dia akan mendokumentasikannya. Jadi sesusah itu loh. Sesusah itu mereka nggak bisa dia ke kota pun dia harus menempuh jarak 7-8 jam
Wow. Misalnya gitu udah jalannya rusak, harus ngelewatin sungai, rawa-rawa untuk sampai ke kota yang ada hewan kurbannya. Di sana mana ada sholat id, ya udah mereka makan daging, nggak ada. Kalau kita nggak kasih ke sana, kalau tidak ada donatur yang sampai ke daerah itu di Kupang Oe-Oe. Kupang Oe-Oe. Jadinya kalau gue boleh nanya, misalnya nih, gue ada orang ikut nih program Kurban Traveler. Iya. Nah, lo akan membawa sapi, misalnya sapi ini ya, sapi lokal dari sini dibawa ke sana atau nyampe sana udah terpotong gitu, udah apa sapi lokal dari ke sana gitu? Apa gimana? Sapinya dari daerah sana. Sapinya dari sana, jadi dipotongnya di tempat sana. Oh, bukan dari misalnya ke Kupang, sapi dari Bogor gitu. Enggak. Jadi kalau misalnya donatur yang mau menyumbangkan misalnya ke daerah Kupang gitu ya, daerah Oe-Oe, ya donasi transfer aja. Nanti kita bantu untuk penyaluran ke daerah itu dengan sapi lokal di daerah sana. Tetap kita ngebantu penjual-penjual di sana untuk bisa terbeli hewan kurbannya yang akan dimanfaatin di orang-orang sana juga, penerima manfaatnya di daerah sana juga. Jadi saling berguna ya. Wow. Intinya sih sebenarnya kebermanfaatan ke seluruh wilayah ya. Takutnya itu ada satu daerah nih, misalnya contohnya di Bogor, dia udah banyak yang berkurban, sampai satu kakak tuh bisa dapat 2 kilo gitu. Kan kasihan ya yang belum dapat sama sekali gitu. Pengennya sih bisa pemerataan itu, semuanya dapat, semuanya bisa merayakan Lebaran, bisa makan daging enak gitu, nggak cuma di satu titik aja. Nah, itu mulainya kapan? Maksudnya mulai acaranya itu kapan? Apakah ketika Idul Adha-nya di sini dulu baru berangkat atau Idul Adha-nya sudah di sana? Oh, Idul Adha di sana. Oh. Idul Adha di sana. Misalnya tim relawan yang Iya. yang kesini dan ikut merasakan perjalanan itu, dia akan berangkat 1 hari sebelum Idul Adha. Dia akan bantu kita untuk cari hewannya, bantu untuk mencari penerima manfaatnya juga, dibantu sama warga di sana kayak gitu. Jadi dia bisa ngerasain banget nih, aduh susah banget ternyata ya. Jalanannya juga capek banget ternyata. Gitu. Maka berkurbanlah daripada setiap hari kita kurban perasaan. Ini sangat menjadikan sekali teman. Ada yang lebih kurban yang lebih bagus gitu, Iya. lebih bermanfaat. Iya, nongkrong berfaedah, kurban bermanfaat. Oke. Nah, tadi kan kita ngomong udah panjang lebar ya kan. Nah, sebagai closing penutup, coba dong Mas Adam kan sebagai owner dari Baki Coffee, iya kan? Minta closing statementnya dong. Gimana caranya biar nongkrong tuh tetap sehat tuh, biar nongkrong tuh nggak jadi cuman asal nongkrong doang gitu loh Mas. Oke, nongkrong supaya sehat. Iya, nggak Siap sehat. banget. Tidak Jauh seperti lebih itu baik. logikanya dong. Tapi jangan di GBK. Maksudnya nongkrong yang berfaedah. Nah, iya nongkrong yang bisa jadi berfaedah. Tapi gue bingung deh, kenapa kan CFD-an di GBK ya? Iya. Padahal lari itu bisa di mana aja, kenapa dia ke GBK? Sebenarnya gitu cuci sorry, mata. sorry. Iya, Sorry. Oke, supaya nongkrong berfaedah. Iya. Gini, gue yakin banyak coffee shop yang Instagramable. Ya, lo udah banyak di Bogor aja udah banyak banget gitu, apalagi di Jakarta dan di sekitarnya. Ada juga coffee shop yang mengandalkan, nih minuman gue enak. Nah, tapi tempat yang Instagramable, minuman yang enak, makanan yang enak, suasana yang cozy, itu tuh salah satu dari cuman faktor yang common gitu. Faktor yang ya semua juga bisa gitu. Minuman enak, gue juga enak gitu. Bukan banyak, maksudnya minuman lo enak, gue juga bisa minuman gue enak. Dia juga bisa, coffee shop lain juga bisa minumannya enak gitu. Tempatnya enak, tempatnya Instagramable. Semua tempat bisa dijadikan Instagramable. Kalau yang moto pintar, Iya. ya dong. Nah, tapi ada lagi loh yang bisa menjual, social marketing lo, jual Social impact loh. social impact lo. Beans lo dari mana? Dari petani di daerah manakah? Atau dari daerah yang memang kurang beruntung kah? Jual dampak lo kepada masyarakat. Apa yang lo lakukan dengan income lo? Apa yang lo lakukan dengan ini gue tiap bulan bisa nih gue bagi-bagi kopi kepada masyarakat sekitar gue yang oke, tempat gue bagus tapi sekitaran gue enggak, bisa gue bagi-bagi gitu. Atau apa ya, atau misalnya gue bikin program misalnya lo ngopi di tempat gue
terus lu foto. Nah, setiap foto bernilai sekian untuk gue sumbangkan kepada mana. Nah, jadikan customer yang gue juga pengen customernya tuh feel good about themselves abis ngopi di tempat lo, abis nongkrong gitu. Karena supaya nongkrong lo tuh ada dampaknya gitu. Misalnya dengan gue kerjasama dengan Salam Ed, lo datang, lo bawa baju bekas atau misalnya barang lo yang udah gak kepake, lo taruh di tempat gue, lo dapet diskon 10%, lo dapet merchandise, dan lo tahu barang itu akan digunakan untuk program kemanusiaan. Kemudian lo nongkrong, itu bakal, lo akan pulang, lo akan ngopi dengan lo akan merasa, wah gila, hari ini gue udah melakukan sesuatu untuk orang-orang yang kurang beruntung. Atau misalnya sebelumnya gue menjual kopi botolan yang tiap botolnya akan disumbangkan 10.000 untuk orang-orang yang kurang beruntung yang terdampak COVID misalnya. Lo beli, lo ngerasain, wah gila ini kopi enak. Tapi lo tahu juga, wah gue udah nyumbang dari sini. Jadi cara-cara beramal tuh kan banyak banget caranya. Cara-cara konvensional kayak lo masukin duit ke kenceleng atau itu tuh udah kuno gitu, udah waktunya kita Berinovasi. Beramal aja harus ada inovasinya gitu. Iya. Apa cara yang sebenarnya nggak secara langsung tapi punya impact gitu. Nah, salah satunya ini kalau di Baki Coffee. Jadi lo datang ngopi ke tempat gue, lo bawa sesuatu yang bisa lo bagikan. Nah, lo akan feel good about yourself karena lo udah melakukan sesuatu hari ini untuk masyarakat. Iyalah, closing statementnya sangat mantap ya. Gokil banget, kita udah ngomong hampir 20 menitan lebih ya. Dan sangat berfaedah sekali omongan kita. Jangan ragu gitu loh. Berfaedah sekali omongan kita. Iya. Kan daripada nanti kan netizen yang menilai bukan kita ya kan. Sangat berfaedah sekali omongan kita ya kan. Udah luar biasa dari mulai program Salam program dari Baki Coffee. Mungkin itu aja. Makasih banyak Mas Adam udah mau diundang di podcast ini. Makasih banget Kak Prita yang udah mau ngisi juga di sini. Thank you guys. Gue Mufid Razan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.